Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi serta mahasiswa R4E sekalian. Saya Ahmad Fajar Sodik dari kelompok 13, yang mana pada kesempatan kali ini kami kelompok 13 yang beranggotakan Tiara Lovenia, Wimbi Safitri, Jihani Dewi, dan saya sendiri Ahmad Fajar akan membahas materi tentang analisis kesalahan penulisan surat. Langsung saja pemaparan yang pertama, dipersilahkan. Surat yaitu mencerminkan organisasi pembuat surat. Surat yang ditulis dengan memperhatikan kebenaran, kerapian, dan keindahan, mencerminkan bahasa organisasi pembuat surat maju, ataupun memiliki karyawan yang berkualitas. Sebaliknya, surat yang ditulis tanpa memperhatikan kebenaran, kerapian, dan keindahan mencerminkan bahwa membuat surat ceroboh dan kurang profesional. Kesalahan penulisan surat yaitu 1. Susunan kalimat tidak efektif, berbelit dan bertele-tele. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketiga, penampilan surat kurang memperhatikan kerapian surat seperti ketikan surat banyak salah huruf, tumpuk dan kotor, serta penggunaan kertas dan amplop tidak tepat. Yang keempat, bentuk dan bagian-bagian surat serta cara penulisan tidak menentu. Selanjutnya ada kesalahan penulisan surat. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan penerima surat tidak memahami maksud surat yang sesungguhnya sehingga mungkin tidak mendapat resim sebagaimana mestinya. Surat-surat yang tidak jelas dan menggunakan menjadi tidak efisien, hanya membuang-buang waktu. Kenyataannya menunjukkan bahwa banyak surat dari suatu organisasi yang kurang diperlihatkan karena isi surat tidak jelas, kurang disempati, dan membingungkan. Standar benar salah penulisan surat. Sebuah surat memiliki dimensi bentuk surat, bagian-bagian surat, dan cara penulisannya, pengetikan, serta bahasa surat. Dengan demikian, untuk mengukur benar salah penulisan surat dapat diukur dari dimensi tersebut, yaitu apakah surat ditulis dengan bentuk surat yang memiliki bagian-bagian surat serta diketik dengan benar, dan apakah surat ditulis dengan memperhatikan POET atau pedoman umum ejaan yang disempurnakan, serta apakah surat yang ditulis efisien dan efektif. Baik, ada bentuk-bentuk dan bagian-bagian surat, yaitu ada gambar bentuk lurus penuh, yang kedua ada gambar bentuk lurus, baik yang ketiga ada gambar bentuk surat setengah lurus, dan yang keempat ada gambar bentuk bertekuk. Baik, yang kelima ada bentuk surat alinea menggantung, dan yang keenam ada bentuk surat resmi Indonesia lama, dan yang terakhir ada gambar bentuk surat resmi Indonesia baru. Baik, selanjutnya ada cara-cara penulisan bagian-bagian surat. Yang pertama terdiri dari kop surat. Kop surat disusun dan dicetak dalam bentuk yang menarik, dapat dicetak di kiri atau centering. Yang kedua, pada alamat organisasi tidak perlu mencantumkan nama nomor. Dan yang ketiga, tanda hubung untuk penulisan nomor telepon digunakan untuk menunjukkan sampai dengan. Selanjutnya ada tanggal surat. Nama kota tidak perlu dicantumkan sebab sudah termuat dalam kop surat. Yang kedua, bulan dan tahun ditulis lengkap. Yang ketiga, tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu nomor surat.
Nomor surat memuat kode-kode tertentu. Cara pemberian kode ini sangat bervariasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua bisa dilakukan di sebelah kiri menjadi satu dengan lampiran dan hal atau di bawah judul surat untuk surat berjudul seperti surat keterangan, surat tugas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lampiran surat. Untuk mengetahui jumlah atau ada tidaknya lampiran yang disertakan, dapat diletakkan di sebelah kiri atas menjadi satu dengan nomor dan hal surat atau di kiri bawah. Selanjutnya ada hal surat. Surat resmi harus memuat hal surat karena berfungsi untuk memberi petunjuk secara langsung kepada pembaca tentang pokok surat sebelum seluruh ini surat dibaca. Yang kedua, hal surat harus singkat tapi jelas. Yang ketiga, tulisan hal atau perihal dicantumkan di bawah notasi lampiran dengan catatan tidak boleh melewati batas tulisan tanggal surat. Yang selanjutnya ada alamat surat. Penulisan alamat singkat dan jelas. Alamat yang ditunjukkan pada organisasi mencantumkan nama, jabatan yang dituju. Untuk periksa atau kasuko digunakan surat yang ditunjukkan kepada pimpinan unit utama yang isinya menyangkut salah satu unit di bawahnya. Selanjutnya digunakan untuk surat yang menggunakan alamat pihak lain. Yang terakhir, salam pembuka dapat dihilangkan dan dimasukkan dalam alinea pembuka. Misal dengan hormat kami beritahukan dengan hormat bahwa boleh menggunakan salam keagamaan atau kebangsaan. Ada isi surat yang terdiri dari alinea pembuka. Terdapat latar belakang atau alasan-alasan pokok surat atau menunjuk surat yang telah diterima atau dikirim. Lalu ada alinea inti, memuat sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, ditanyakan, diminta, dan lain sebagainya. Isi surat hendaknya memenuhi 5 syarat pokok, yaitu ringkas, jelas, lengkap, betul, dan sopan. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup dapat berupa ucapan terima kasih atau harapan pengirim surat. Selanjutnya salam penutup. Pada surat dinas pemerintah, salam penutup dihilangkan. Salam penutup sering digunakan dalam surat resmi adalah hormat kami. Jabatan. Pada dasarnya surat dianggap sah apabila ditandatangani oleh penjabat yang berwenang, yaitu pimpinan organisasi atau delegasi ke pejabat di bawahnya. Jika didelegasi kepada penjabat satu tingkat dan pimpinan menggunakan AN. Jika didelegasikan kepada penjabat 2 tingkat dari pimpinan menggunakan UB. Selanjutnya yaitu ada tebusan CC atau carbon copy, dibuat jika isi surat perlu diketahui oleh pihak lain. Tebusan di sebelah kiri bawah. Penulisan, tebusan tidak dianjurkan menggunakan YTH. Tebusan untuk arsip tidak perlu ditulis. Selanjutnya, inisial. Boleh ada atau tidak merupakan kode pengonsep dan pengetik surat. Untuk mempermudah menemukan letak file, maka dapat dilengkapi dengan kode penyimpanan file dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari surat dinas. Kemudian kita analisis kesalahan dalam surat dinas tersebut. Yang pertama, dalam kop surat sudah terdapat lokasi atau tempat di bagian untuk tanggal dibuatnya dan tempat hanya dituliskan tanggalnya saja. Dan yang kedua, jika tidak ada yang dilampirkan maka tidak perlu dituliskan lampiran. Titik 2 strip, karena bisa dikatakan bahwa itu disebut sebagai pemborosan karena tidak memiliki fungsi di dalam surat. Yang ketiga, penggunaan kata bersama surat ini titik-titik dan dengan surat ini titik-titik. Sering kita temui penggunaan kata-kata tersebut yang tidak tepat. Apabila surat kita mempunyai maksud menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah benda yang ada dalam lampiran surat, maka kata yang tepat adalah menggunakan bersama surat ini titik-titik. Namun, apabila hanya menyampaikan maksud,
dan tujuan sebagaimana diuraikan dalam isi surat atau tanpa lampiran, maka kita menggunakan dengan surat ini titik. Yang keempat, pada huruf pertama tidak perlu kapital karena itu lanjutan dari teks sebelumnya. Dan yang kelima, kehadirannya, perhatiannya sebaiknya diganti saudara, bapak, ibu. Surat adalah salah satu bentuk komunikasi satu arah antara pengirim dan penerima surat. Sehingga yang diperlukan adalah kata ganti orang pertama atau pengirim dan kata ganti orang kedua atau penerima. Penerimanya adalah kata ganti orang ketiga, sehingga yang benar adalah menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu Anda atau kamu. Dikarenakan ini adalah surat dinas yang lebih mengutamakan kata-kata yang mengedepankan rasa estetika, maka sebaiknya diganti dengan kata sapaan, saudara atau bapak atau ibu. Penulisan kata sapaan pun harus dengan menggunakan huruf besar. Kemudian ada surat lamaran kerja. Analisisnya adalah yang pertama kesalahan penulisan pada alamat surat, yaitu yang pertama penggunaan kata kepada dan yang terhormat dalam kaidah penggunaan. Kedua kata tersebut salah bila digunakan secara bersama-sama, karena kata yang terhormat sudah bermakna kepada sehingga bila digunakan secara bersama-sama termasuk pleonasme. Dan yang kedua, penggunaan tanda titik di akhir baris alamat surat. Hal tersebut kurang tepat karena alamat surat bukan alamat yang harus diakhiri tanda titik dan bukan merupakan baris yang membutuhkan tanda titik. Dan yang kedua, kesalahan penulisan tempat dan tanggal surat, yaitu penulisan antara tempat dan tanggal harus dipisah dengan tanda koma. Kemudian memberikan tanda titik di akhir penulisan tempat dan tanggal surat juga merupakan hal yang kurang tepat. Yang ketiga, kesalahan penulisan pembukaan surat, yaitu memberikan tanda koma setelah berakhirnya keterangan sesuai dengan iklan yang Bapak muat di Harian Suara Rakyat 25 Oktober 2016. Dan yang terakhir, kesalahan penulisan penutup surat. Yang pertama, penggunaan pronominalnya dalam kata perhatiannya. Pronominal tersebut merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, sementara penulis surat menulis untuk ditujukan kepada orang kedua. Kemudian tidak adanya tanda koma setelah keterangan yang mendahului subjek, dan tidak adanya fungsi subjek dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, analisis kesalahan dalam surat keterangan. Kesalahan penulisan pada surat tersebut terdapat pada bagian jabatan, yaitu Direktur PT Java Anima Damaja, dikarenakan terlalu jauh jarak antara titik 2 disebabkan oleh tab yang berlebih. Seharusnya hanya dengan menggunakan satu kali klik tab saja. Selebihnya sudah tepat, seperti penulisan kalimat yang berbahasa asing dibentuk menjadi miring, itu sudah tepat, dan yang lainnya pun sudah tepat. Kemudian analisis kesalahan dalam surat pernyataan. Pada surat tersebut terdapat kesalahan penulisan pada tanggal surat. Yang pertama, seharusnya tanggal surat ditulis tepat setelah tulisan surat pernyataan, bukannya ditulis di bagian paling atas seperti itu. Lalu, pada penulisan bagian isi juga terdapat kesalahan. Seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya, lebih tepatnya harus disesuaikan saja. Dan yang terakhir, namun dari segi penggunaan huruf kapital pun sudah tidak tepat karena seluruh tulisan di surat menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada analisis kesalahan dalam surat permohonan. Dalam surat permohonan tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada bagian tanggal surat, lalu ditujukannya surat sampai bagian di tempat. Penulisannya seharusnya tidak terletak terlalu menjorok ke kanan seperti itu, namun lebih tepat disesuaikan letaknya pada bagian sudut kiri. Lalu pada bagian tanda tangan, tidak ada tanda tangannya. Itu seharusnya diisi tanda tangan lebih dahulu, lalu selebihnya sudah tepat. Simpulan. Surat adalah suatu alat untuk menyampaikan berita secara tertulis kepada satu atau beberapa orang. Meskipun saat ini teknologi komunikasi mengalami kemajuan pesat, namun surat masih tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan organisasi selalu memerlukan dokumentasi atau bukti tertulis bagi setiap kegiatan yang telah dilakukan. Organisasi memerlukan catatan tertulis yang tidak tergantikan sepenuhnya oleh komunikasi lisan.
Namun, dalam kenyataan masih terjadi banyak kesalahan dalam penulisan surat. Kesalahan adalah keadaan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya atau seharusnya. Surat mencerminkan organisasi pembuat surat. Surat yang ditulis dengan memperhatikan kebenaran, kerapihan, dan keindahan mencerminkan bahwa organisasi pembuat surat maju, memiliki karyawan yang berkualitas. Sebaliknya, surat yang ditulis tanpa memperhatikan kebenaran, kerapihan, dan keindahan mencerminkan bahwa pembuat surat ceroboh dan kurang profesional. Kesalahan-kesalahan penulisan surat, susunan kalimat tidak efektif, berbelit, dan bertele-tele. Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penampilan surat kurang memperhatikan kerapian surat, seperti ketikan surat banyak yang salah, huruf bertumpuk dan kotor, serta penggunaan kertas dan amplop tidak tepat. Bentuk dan bagian-bagian surat serta cara penulisannya tidak menentu. Sekian, terima kasih banyak.